Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Melanjutkan bab yang ke-15, la taghdab, jangan marah, sampai pada penjelasan tentang kandungan utama dari yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Ada dua kandungan utama terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Kita lanjut, al-afwi wal kadhmil ghaid wat talaqati wal bashar atau wal bishr wa nahwi dzalik min al akhlaq al jamilah. Jadi jangan marah itu maksudnya adalah raihlah sebab-sebab yang bisa menjadikan Anda berakhlak mulia. Seperti apa? Ya, dermawan, lapang dada, lemah lembut, malu, rendah hati, menanggung beban, tidak mengganggu orang, memaafkan, berlapang dada, menahan marah, berwajah ceria, bergembira. Ya, jadilah engkau orang yang memiliki akhlak-akhlak mulia tersebut. Dan juga yang lainnya dari akhlak-akhlak yang indah. Fa innan nafsa idza takhallaqat bihadzal akhlaq, karena sesungguhnya jiwa apabila diliputi dengan akhlak-akhlak ini, wasarat laha adatan, sehingga menjadikan jiwanya itu terbiasa dengan akhlak mulia tadi, aujaba laha dzalik daf'al ghadab inda husuli asbabi, maka itu bisa menjadikan orang terhalang dari apa? Marah ketika muncul sebab-sebabnya. Ya, muncul sebab-sebabnya. Dan ini kemarin sudah kita sampaikan, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari penjelasan Al-Imam Ibnu Rajab. Ya, kesimpulannya, jangan marah itu mengandung makna biasakan diri Anda untuk berakhlak mulia. Biasakan, latih diri Anda untuk berakhlak mulia. Sehingga apa? Ketika datang sebab-sebab yang menjadikan kita marah, maka kita tidak marah. Karena apa? Kita sudah terbiasa berakhlak mulia. Kita sudah terbiasa berakhlak mulia. Ya. Nah, ini kandungan yang pertama. Wasani, sedangkan kandungan kedua, an yakunal murad, maka yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan marah, la taghdab, la ta'mal bi muqtadal ghadabi idza hasala lak. Janganlah engkau melakukan hal-hal yang dituntut oleh amarah apabila terjadi padamu. Ya. Jangan melakukan perbuatan yang apa istilahnya itu tidak baik ketika engkau marah, ketika marah itu datang padamu. Bal jahid nafsaka ala tarki tanfidhihi, bahkan berjuanglah, tahan jiwamu untuk meninggalkan hal-hal yang bisa meluapkan amarah, wal amali bima ya'mur bihi, tahan jiwamu untuk melakukan perbuatan yang diperintah oleh amarah. Ya,
secara umum amarah itu memerintahkan kita untuk berbuat tidak baik, maka tahan jiwamu. Fa innal ghadaba idza malaka bana Adam kana al-amiru wan nahi lahu. Karena marah kalau sudah menguasai anak Adam, sudah menguasai manusia, maka yang memerintah dan yang melarang adalah dirinya. Jadi ibarat marah ini adalah tamu ya. Kemarin sudah kita sampaikan, kalau bisa marah ini enggak mampir ke dalam jiwa kita. Ya, dengan cara apa? Kandungan pertama, kita terbiasa berakhlak mulia, kita bisa menahan marah itu tidak sampai ke dalam diri kita. Tapi seandainya jiwa kita pada akhirnya kedatangan tamu yang namanya marah, pertahanan kita jebol, pertahanan kita bisa ditembus, sehingga marah ada di dalam diri kita, marah ada dalam rumah kita, maka kita perjuangkan semaksimal mungkin jangan sampai marah ini menguasai rumah kita. Ya, biarkan dia datang tapi dia tidak bisa menguasai rumah kita atau diri kita. Kenapa? Karena marah itu kalau sudah datang ke dalam diri kita, ya, maka yang akan mengendalikan itu dia. Yang merintah dan melarang itu dia. Walihadzal ma'na qala Allah azza wa jal, karena makna inilah Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-154, walamma sakata an Musal ghadab. Ya, dan ketika marah itu diam dari diri Musa. Jadi Allah mensifati marah itu dengan sakata. Ya, sakata, diam. Jadi marah itu diam. Dia tidak bisa mendominasi atau menguasai diri Nabi Musa alaihi assalam. Ya. Fa idza lam yamtathilil insanu bima ma ya'muruhu bihi ghadabuh. Maka ketika seorang manusia tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh amarahnya, wajahada nafsahu ala dzalik, dan dia berjuang mempertahankan jiwanya untuk seperti itu, indafa'anhu syarrul ghadab, maka tercegahlah darinya keburukan marah. Artinya marah itu tidak bisa membuat dirinya terjatuh pada keburukan. Wa rubbama sakana ghadabuh, bahkan terkadang marahnya itu bisa tenang. Wa dhahaba ajilan, sehingga pergi, datang ke rumah kita mencoba untuk menguasai diri kita, menguasai kondisi rumah kita, tapi kita diam, kita bertahan. Maka lama-lama marah itu akan apa? Keluar, bosan dia. Ya, ini kok diprovokasi kok enggak melakukan apa-apa, dibisiki bisikan jahat kok diam saja. Akhirnya marahnya pergi karena merasa tidak bisa mempengaruhi kita. Ya, wa dhahaba ajilan, segera pergi. Fa ka'annahu hina idzin lam yaghdab, maka seakan-akan orang tersebut tidak marah. Ya, seakan-akan tidak marah, padahal dia sedang marah. Perhatikan sekali lagi, ya, ini kandungan yang kedua. Kita tidak bisa menahan marah. Nah, marah itu sudah masuk dalam diri kita, sehingga aliran darah kita itu betul-betul memuncak atau mendidih. Tapi kita menahan diri, tidak mengucapkan ucapan apapun dan tidak melakukan perbuatan apapun. Jadi marah itu betul-betul ditahan, biarkan dia meluap di dalam diri kita, tapi tidak terwujud dalam ucapan dan perbuatan. Ya, maka orang melihat kita enggak marah, padahal sedang apa? Marah. Ya, karena marah sudah apa? Masuk, menembus diri kita. Dan ini beda kalau marahnya itu tidak sampai masuk. Kita bisa apa? Menahan dari luar. Nah, itu yang pertama. Kalau bisa jangan marah. Itu upaya pertama. Tapi kalau sudah marah, maka kita harus melakukan tindakan yang tepat. Naam, wa ila hadzal ma'na waqa'atil isyaratu fil Qur'an, dan makna inilah, pada makna inilah terdapat isyarat di dalam Al-Qur'an, biqaulihi azza wa jal, pada firman Allah azza wa jal, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun.
dalam surat Asy-Syura ayat ke-37. Di antara orang-orang yang terpuji adalah wa idza maghadibu hum yaghfirun. Dan ketika mereka marah, mereka memaafkan. Jadi mereka bukannya tidak marah, mereka marah, tapi mereka memaafkan. Mereka tidak melakukan perbuatan yang buruk, tidak mengucapkan ucapan yang buruk. Wa biqauli azza wa jalla, demikian pula dalam firman Allah azza wa jalla surat Ali Imran ayat 137 tentang keutamaan orang-orang yang berinfak terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, dan apa? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Dan orang-orang yang menahan marahnya, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, jadi dia marah tapi dia tahan, tidak dia luapkan. Lalu dia maafkan orang-orang yang membuatnya marah. Wa alaihi fi hadzal maqam, dan atas hal ini pada kondisi tersebut an yata'awwadza billahi minasyaitonir rajim. Maka hendaknya seseorang ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Lianna syaitana lahu naz'un ajib, karena setan memiliki hembusan yang luar biasa. Wa dukhulun 'alal insani waqta ghadabi, dan masuk ke dalam manusia ketika marah. Yadfa'uhu ilal af'ali syani'ah, yang bisa menyeru pada perbuatan-perbuatan yang buruk, wal aqwalil fadhi'ah, dan ucapan-ucapan yang buruk pula. Ya. Nah, jadi nanti akan disebutkan pada hadis berikutnya insyaallah tentang keutamaan membaca ta'awud ketika kita marah. Nah, jadi kesimpulannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ulangi sekali lagi. Ya, kita ulangi sekali lagi. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqtab, jangan marah, mengandung dua makna penting. Yang pertama, melatih diri untuk berakhlak mulia, sehingga kalau bisa kita tidak marah. Kalau bisa kita tidak marah. Makna yang kedua, kalaupun marah itu merasuki diri kita, maka jangan melakukan tindakan apapun dan mengucapkan ucapan apapun. Tahan, atau pertahankan diri kita, jangan sampai menuruti emosi kita. Ya, tahan tangan kita, tahan kaki kita, tahan mulut kita, tahan tubuh kita. Ya. Karena apa? Ketika marah itu datang, maka setanlah yang mendominasi, ya, membisikkan, meniupkan sesuatu, dan luar biasa. Kalau sudah marah, yang dibisikkan setan itu yang jahat-jahat, yang buruk-buruk. Ya. Maka kita pertahankan jiwa kita, jangan sampai menuruti syaitan, dan diantaranya dengan minta perlindungan kepada Allah. Nah, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Sulaiman ibn Surat, wa an Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, istabba rajulani 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang saling mencela di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang sedang cekcok di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghadiba ahaduhuma, salah satu dari keduanya marah. Fashtadda ghadabu, lalu marahnya itu memuncak. Hatta tafakha wajhuhu wa taghayyar, hingga terlihat berubah raut wajahnya. Orang kalau marah kelihatan dari raut wajahnya. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid. Sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat, ucapan
yang seandainya dia ucapkan akan hilang marah yang ada pada dirinya. Fantalaka ilaihi ar-rajulu fa akhbarahu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini pun pergi dan mengabarkan kepada yang marah tadi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Ucapan yang bisa menghilangkan amarah adalah ta'awud, ya, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqala, orang yang marah ini mengatakan, atara bi ba'sun amajnunun ana? Apakah kau melihatku ada masalah? Jadi enggak terima orang ini. Dikasih nasihat yang berasal dari sabda Nabi SAW, dia tidak terima. Apakah aku ada masalah? Apakah aku gila? Idhab, pergilah engkau. Jadi orang yang menyampaikan nasihat dari Nabi SAW disuruh pergi. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakum. Terlepas dari tidak terimanya orang yang marah ini mendapat nasihat, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas. Kalau kita sedang marah, maka bacalah ta'awudz. Insyaallah marah itu akan hilang. Bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Tadi sudah kita terangkan. Karena saat kita marah, maka bisikan-bisikan jahat dari syaitan itu luar biasa. Itu luar biasa. Bahkan terkadang bukan hanya dari kalangan jin, bukan hanya provokator dari syaitan kalangan jin, bisikannya nggak kedengar, tapi seakan-akan merasuk, balas, hajar, apalagi ya hancurkan. Belum lagi provokasi dari setan kalangan manusia. Ketika ada orang yang emosi, ketika ada orang yang marah, kawan-kawan yang buruk justru memprovokasi, justru mempori, hajar, ya, sikat, balas, dan lain sebagainya. Nah, ini luar biasa. Maka kita bentengi dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, maka sabda Nabi SAW kepada orang yang sedang marah itu benar. Artinya ini memang yang harus dilakukan. Tapi karena orang ini tidak mendengar, akhirnya dia tetap marah. Justru dia merasa tidak gila. Nanti akan dijelaskan oleh al-muallif hafizahullah. Seakan-akan orang ini merasa bacaan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu dibaca saat orang itu terjangkit penyakit gila. Ya, sedangkan dia merasa sadar dan waras. Padahal ya, bacaan ta'awudz itu bukan hanya berlindung dari syaitan terhadap kegilaan, tapi juga dari apa? Amarah. Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan fihi annal ghadab. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwasanya marah fi ghairillah, bukan karena Allah. Dia menunjukkan kalau marah karena Allah itu hal yang terpuji, dan inilah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man taqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qat illa an tuntahaka hurmatullah faghadiba lillah," atau kama qala radhiyallahu anha, atau kama qalat radhiyallahu anha. Tidak pernah Nabi SAW marah, balas dendam, emosi untuk membela diri beliau sendiri, kecuali apabila ada kehormatan Allah yang dilanggar. Kalau ada kemaksiatan, maka Nabi marah, dan marah karena Allah itu terpuji. Ya, marah karena Allah itu terpuji. Nah, Imam Nawawi mengatakan
Dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa marah bukan karena Allah, min naz'i syaitan, itu diantara godaan syaitan. Ya, marah di dalam membela diri sendiri, nggak terima sampai marah, maka itu godaan syaitan. Wa annahu yanbaghi li sahibil ghadab, dan sepatutnya bagi orang yang marah tersebut an yasta'idza, minta perlindungan, ta'awud, isti'adzah, fayaqul, sehingga dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Wa annahu sababun li zawalil ghadab, karena kalimat tersebut adalah sebab yang bisa menghilangkan marah. Ya. Jadi ini penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi kalau sedang marah baca ta'awud. Ya. Dan sekali lagi, marah bukan karena Allah. Kalau malah karena Allah, marah karena Allah itu justru terpuji. Marah karena Allah itu justru terpuji. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan, wa amma qawlu hadzal rajul alladhi ishtadda ghadabu, adapun ucapan orang yang marahnya itu memuncak, ya, dua orang cekcok di hadapan Nabi SAW, yang satu marah sampai emosi memuncak. Hal tara bi min junun, ketika dinasihati baca ta'awud, ya, kata Nabi SAW, kalau marah baca ta'awud, hilang itu marahnya. Maka orang ini enggak terima, mengatakan, apakah engkau melihatku ada kegilaan? Ya, dinasihati untuk membaca ta'awud, enggak terima, justru mengatakan, apakah aku gila kok disuruh baca ta'awud? Fa huwa kalamun man lam yafqah fi dinillahi ta'ala, maka ini ucapan orang yang tidak faham terhadap agama Allah azza wajalla. Walam yatahadzab bi anwaris syariah, dan ucapan orang yang tidak tertata dengan cahaya syariat al-mukarramah yang mulia. Wa tawahama, sehingga dia menyangka annal isti'adzah, bahwa bacaan ta'awud atau isti'adzah mukhtassatun bil junun, itu khusus bagi orang yang terjangkit penyakit gila. Allahu a'lam bishawab. Ya, orang ini mengira bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu perlindungan, minta perlindungan dari kegilaan. Walam ya'lam, dan dia tidak tahu annal ghadaba, bahwasanya marah min nazaati syaitan, termasuk di antara godaan syaitan. Walihada yakhruju bihil insanu an i'tidali halih, karenanya seseorang akan keluar dari kondisi yang stabil. Orang yang marah maka pasti tidak stabil. Balikannya apa? Labil. Orang yang marah maka kondisinya tidak stabil, tidak bisa berpikir jernih. Wa yatakallamu bil batil, kalau berbicara pasti yang keluar itu kebatilan. Wa yaf'alul mazmuma, dan kalau melakukan sesuatu pasti tindakan yang tercela. Wa yanwil hiqda wal bughda wa ghaira dzalik, akan ada hasad, ya, akan ada kebencian dan yang lainnya minal qabaihi al-mutarattibati alal ghadab, dari keburukan-keburukan yang diakibatkan marah. Ya. Jadi pokoknya kalau orang marah, emosinya meluap, kalau dia mengucapkan sesuatu atau melakukan tindakan tertentu, maka kebanyakan yang keluar tidak baik, kecuali ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kalau mau mengatakan sesuatu tatkala marah itu betul-betul meluap di dalam dirinya, ya ini baca ta'awud, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau selain itu maka tidak dijamin bisa mengatakan perkataan yang baik atau melakukan tindakan yang baik. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lilladzi qala lahu ausini, kepada orang yang meminta wasiat kepada beliau, ya, nasihatilah aku, berilah wasiat padaku. Qala, beliau mengatakan, la taqtab, jangan marah. Faraddada miraran, orang ini bertanya berkali-kali, ausini, seakan-akan itu perkara yang biasa.
minta wasiat yang lebih, ya. Maka Nabi tetap mengulang wasiatnya, la taghdab, jangan marah. Falam yazidhu fil wasiyati ala la taghdab. Beliau tidak memberi tambahan wasiat yang melebihi ucapan la taghdab, jangan marah. Ma'a tikrarihi talab, padahal orang itu minta yang lain berulang-ulang. Ya, wahai Rasulullah, berilah wasiat padaku, jangan marah. Wasiat yang lain ya Rasulullah, jangan marah. Wasiat lagi ya Rasulullah, jangan marah, berulang-ulang. Wa hada dalilun zahirun fi idhami mafsadatil ghadab wa ma yansha'u minhu. Maka ini adalah dalil yang zahir, yang jelas tentang besarnya kerusakan dari marah dan apa yang muncul darinya. Taib, selesailah penjelasan dari Imam An-Nawawi. Jadi ternyata dari awal penjelasan tadi itu masih ucapan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimahullah. Jadi ini kalau kita perhatikan, Allahu a'lam bishawab, masih terkait dengan kandungan yang kedua dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Kalau marah itu sampai datang di dalam diri kita, maka jangan melakukan tindakan apapun, jangan melakukan perbuatan apapun, jangan mengucapkan ucapan apapun. Kalaupun mau mengucapkan suatu, maka bacalah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena kata Nabi SAW, inilah yang bisa menghilangkan marahnya. Ya, karena marah itu adalah godaan, gangguan dari syaitan, maka yang bisa menyingkirkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita baca, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wallahu taala alam bissawab. Taib. Kemudian kita beralih pada hadis berikutnya di dalam bab yang ke-15 ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Muttafaqun alaih. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang memenangkan pertarungan, orang yang jago gulat, orang yang jago mengalahkan musuh. Sesungguhnya orang yang kuat itu orang yang bisa menahan jiwanya ketika marah. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Syekh Abdul Razak menjelaskan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang di dalam pertarungan, di dalam gulat bersama musuhnya. Al-ma'ruf indan nas, kata Syekh Abdul Razak, yang diketahui oleh manusia, yang dipahami oleh kebanyakan orang, anna sur'ah huwa syadid al-qawi alladhi yasra'un nas. Orang yang jago, orang yang kuat itu orang yang jago mengalahkan musuhnya, orang yang punya kekuatan sehingga kalau lawan siapapun dia nggak kalah, mau gulat, mau tanding apapun selalu menang. Maka yang dipahami oleh kebanyakan orang, dia orang yang kuat, dia orang yang kuat. Fa'arada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW ingin an yunabbihahum, memberi peringatan pada mereka, anna syiddata wal quwwah haqqan, bahwa kekuatan yang sesungguhnya laisat fi hadhi, itu bukan dalam masalah ini. Orang yang kuat secara hakiki itu bukan orang yang menangan ketika bertarung. Wa innama hiya an yamlikal insanu nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya kekuatan yang hakiki, orang yang dikatakan betul-betul kuat adalah orang yang bisa menahan jiwanya ketika marah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau kita bicara orang kuat yang sesungguhnya, orang yang ketika bertanding selalu menang, kita katakan kuat, betul. Orang itu orang yang kuat, tetapi bukan kuat yang sesungguhnya, yang hakiki, yang diinginkan syariat.
Itu kekuatan secara fisik. Tapi kekuatan yang hakiki, kekuatan yang sesungguhnya adalah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya ketika marah. Ya, ini kekuatan yang hakiki. Tapi kalau kekuatan secara fisik, maka ya sebatas orang jago ketika bertanding. Tapi apakah dia kuat secara hakiki belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi ketika marah dia tidak bisa mengendalikan jiwanya. Ketika marah dia kacau. Maka dia bukan orang yang kuat secara hakiki. Kemudian hadis berikutnya, Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min jur'atin a'zamu ajran indallahi min jur'ati ghaidhi kadhamaha min jur'ati ghaidhin kadhamaha abdun ibtigha'a wajhillah. Tidak ada tegukan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah dari tegukan amarah yang ditahan oleh seorang hamba untuk meraih wajah Allah. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan menahan marah itu ibarat kita meneguk ya sesuatu, minum. Ya, menahan marah itu dipermisalkan oleh Nabi SAW sebagai kita meminum sesuatu. Meminum sesuatu yang bisa mendatangkan pahala yang paling besar di sisi Allah. Apa itu? Menahan amarah untuk mengharap wajah Allah. Ya. Berkata al-mu'allif hafizallahu fahiya afdalu jur'atin yatajarra'aha al-'abdu wa a'dhamuha thawaban wa arfa'uha darajatan. Maka ini adalah tegukan yang paling afdal yang diteguk oleh seorang hamba, yang diminum oleh seorang hamba, dan yang paling besar pahalanya, yang paling tinggi derajatnya. Bi an yahbisal mar'u nafsahu, ketika seseorang itu menahan jiwanya minatasyafi wal intiqam, untuk kepuasan diri dan untuk menahan untuk membalas dendam, qasidan salamata dini, bermaksud untuk menyelamatkan agamanya, wa naili sawabillah, dan meraih pahala Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita marah, kalau kita emosi, lalu kita luapkan emosi kita untuk memuaskan nafsu kita, itu hal yang sangat mudah. Itu hal yang sangat mudah. Dan kebanyakan orang melakukan hal tersebut. Tapi ketika kita menahan marah, disitulah kekuatan yang hakiki ada di dalam diri kita. Ya, bahkan diibaratkan seperti tegukan, seperti kita meminum sesuatu yang paling utama, yaitu apa? Menahan amarah. Yang harusnya kita luapkan, yang harusnya kita memenuhi kepuasan jiwa. Jiwa itu inginnya kita meluapkan apa yang kita inginkan. Ya, mau pukul ya pukul, mau nendang ya nendang, mau mengucapkan sesuatu ya ucapkan sesuatu. Itu yang diinginkan oleh jiwa ketika marah, dan itu godaan syaitan. Tapi kita bisa menahan, kita bisa ngerem. Maka inilah tegukan yang sangat luar biasa. Namun bukan karena kita lemah, bukan karena kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi memang karena kita ingin menyelamatkan agama kita dan mengharap pahala Allah SWT. Beda dengan orang yang mau meluapkan amarahnya tapi nggak bisa. Kenapa? Mulutnya dibungkam.
Ya, mulutnya dibungkam, tubuhnya diikat, lalu dia dizolimi. Dia maunya membalas tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Apakah dia dapat pahala? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau ikatannya dilepas, dia pasti membalas. Kalau mulutnya dibiarkan bicara, dia pasti berbicara yang kotor, yang tidak baik. Ya. Jadi dia tidak berkata kotor, tidak melakukan perbuatan jahat bukan karena dia tahan, tapi karena memang tidak bisa. Orang dibungkam, orang diikat, ya nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dan inilah hal yang berkaitan dengan definisi apa? Takwa. Orang yang bertakwa itu orang yang meninggalkan maksiat karena takut azab Allah SWT. Karena ya takut hukuman dari Allah SWT. Tarku maksiatillah ala nuri minallah makhafata iqabillah. Orang yang meninggalkan maksiat karena cahaya dari Allah, tahu dalil haram, tahu dalil larangannya. Ya, kemudian makhafata iqabillah, dan takut karena azab Allah. Bukan meninggalkan maksiat karena memang sedang tidak ada dana misalkan. Kenapa enggak mabuk, enggak punya uang? Berarti kalau punya uang mabuk. Kenapa enggak judi? Karena enggak punya uang. Berarti kalau punya uang judi. Ya, kenapa tidak berbuat maksiat? Karena sedang banyak orang. Berarti kalau enggak ada orang, dia maksiat. Ini bukan takwa. Jadi takwa itu meninggalkan maksiat berdasarkan cahaya dari Allah, dalil, tahu dalil haramnya, dan dia takut azab Allah. Nah, orang yang tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, orang yang tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik saat marah, padahal dia bisa meluapkannya, itulah orang yang terpuji. Itulah orang yang meneguk sesuatu yang lebih afdal, ya, untuk meraih pahala yang lebih besar. Nah, summa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wajjaha ila amrayni azimaini 'alal insan, mengarahkan dua perkara penting pada manusia, an yatahalla bihima hala ghadabi, agar seseorang itu berhias dengan dua hal ini tatkala marah. Ahaduhuma, yang pertama, yata'allaqu bil lisan, berkaitan dengan lisan, wasani yata'allaqu bil jawarih, yang kedua berkaitan dengan anggota badan. Ya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi SAW memberikan arahan kalau marah itu tak terbendung. Tadi sudah kita sampaikan, kalau marah itu ternyata bisa masuk ke dalam diri kita, kita tidak kuasa untuk menahannya, maka Nabi SAW memberikan arahan, ya, setidaknya berkaitan dengan dua hal yang ada pada diri kita. Yang pertama lisan, yang kedua anggota badan. Ya. Dan tadi itu sudah kita tekankan, sebenarnya apa? Tahan lisan kita, tahan anggota badan kita, selesai. Tapi ternyata ada hadis Nabi SAW yang lebih menekankan hal ini. Ya. Dan nanti akan kita singgung hadisnya insyaallah setelah azan. Sudah masuk waktu Isya, bisa azan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa orang yang marah maka hendaklah ia menahan diri dan lisannya. Ya, jangan sampai setan mempengaruhi dirinya untuk melakukan tindakan apapun dan untuk mengucapkan ucapan apapun.
tahan semampu kita. Dan juga kalaupun kita mau mengucapkan sesuatu, maka bacalah ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Namun ternyata terdapat arahan yang lebih spesifik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sedang marah itu, maka hendaknya kita menahan diri ya dari melakukan perbuatan apapun dan mengucapkan ucapan apapun. Yang pertama terkait dengan menahan lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya ia diam. Jadi spesifik ya, kalau marah jangan bicara. Itu terkait dengan menahan lisan. Yang kedua terkait dengan menahan perbuatan. Nabi SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Ini sempat kita singgung di pertemuan sebelumnya. Kalau seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, hendaklah ia duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Kalau sudah pergi marahnya, cukup. Ya. Ketika marah dalam posisi berdiri, duduk. Ketika duduk sudah bisa menghilangkan marahnya, sudah cukup. Namun kalau masih belum hilang, falyattaji, hendaklah ia berbaring. Ya. Nah, jadi dari dua perkara ini betul-betul Nabi memberikan arahan hati-hati terhadap perbuatan dan ucapan kita saat marah. Kalau kita tidak bisa berpikir jernih, sama sekali tidak ingat hadis ini, maka ingatlah jangan melakukan tindakan apapun dan jangan mengucapkan ucapan apapun. Kalau benar-benar sudah tidak kuasa, mau ngapain ini ya, diam saja, jangan melakukan perbuatan apapun dan jangan melakukan tindakan apapun. Tapi kalau kita masih bisa berpikir sedikit jernih saja, baca ta'awud, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu saja yang diucapkan. Dan kalau kita masih ingat dengan hadis ini, apa ya kalau marah ini supaya hilang? Oh, berdiri kita. Sedang berdiri, maka duduk. Ya. Duduk masih belum hilang, berbaring. Ya. Jangan malah sebaliknya. Ketika duduk marah malah berdiri. Atau ketika santai berbaring marah tambah duduk. Belum puas malah berdiri. Jangan. Justru semakin berbaring semakin jauh dari berdiri, semakin menghilangkan marah. Insyaallah ini akan kita sampaikan secara lengkapnya pada kesempatan yang akan datang, insyaallah. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Dengan demikian, kalau kita cermati sungguh arahan-arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan terkait dengan seluruh kehidupan kita, selalu ada arahan yang baik dari Nabi SAW. Selalu ada petunjuk yang tepat. Bahkan dalam masalah yang sepele, orang marah itu hal yang kita jumpai, dan ternyata ada petunjuk dari Nabi SAW kalau kita sedang marah. Ya. Dan ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam dan kesempurnaan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sayang sekali kalau kita lewatkan, sayang sekali kalau kita sia-siakan. Wallahu taala alam bissawab. Baik ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol silakan. Yeah. Iya. Itu tadi kalau kita sedang marah, maka kita menahan diri dari melakukan perbuatan apapun dan menahan diri dari mengucapkan ucapan apapun. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita yang dimarahi, ada orang marah ke kita,
apa tindakan kita? Begitu ya pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Tetap tindakan kita sama. Apa? Orang marah ke kita biasanya ini juga menyulut emosi kita, gak terima kita dimarahi. Maka lakukan hal yang sama. Tahan, jangan sampai marah itu datang. Sabar, senyum, sikapi dengan baik, ya. Dan jangan justru melakukan tindakan provokasi, mengakibatkan dia tambah marah. Marahnya semakin menjadi-jadi, otomatis kita semakin gak terima, ya. Maka dari itu, untuk menghilangkan marah orang yang marah kita, maka kita harus kondisikan dulu diri kita, ya. Orang ini ketika marah, kira-kira tindakan yang pas apa? Nah, ini yang menuntut kita untuk berpikir. Kalau dia bertanya, membutuhkan jawaban, ya maka kita jawab dengan jawaban yang menenangkan, bukan jawaban yang membuat dia semakin marah, ya. Kita pilih kata-kata yang baik, kita pilih bahasa-bahasa yang santun. Tujuannya apa? Supaya dia nggak tambah marah. Karena kalau dia tambah marah, kita semakin nggak terima, bisa jadi kita akan balik marah. Nah, mumpung kita sedang tidak marah, maka kita berusaha sebaik mungkin, ya, untuk melakukan tindakan yang terbaik. Jadi kesimpulannya, kalau kita dimarahi, ya kita sabar. Dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang menyulut orang semakin marah, sehingga khawatirnya kita nggak terima. Akhirnya kita marah, akhirnya saling cekcok. Ya, wallahu a'lam. Tidak ada arahan yang baku ya. Yang penting kita sabar. Yang penting kita tidak terpancing emosi, itu sudah cukup. Karena pada dalam hadis tadi disebutkan, istabbar rajulani inda Nabi SAW. Dua orang sedang cekcok di hadapan Nabi SAW. Yang marah cuma satu. Berarti yang nggak bisa mengendalikan emosi cuma satu. Itulah yang diperintahkan untuk ta'awud. Jadi kalau kita sedang cekcok lalu teman kita marah dan kita bisa menahan diri, ya ini sudah cukup. Ya, itu sudah cukup insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang sampaikan? Iya. Jadi, apakah orang yang sedang marah diberi nasihat itu mental, itu hal yang wajar? Atau orang ini ya melakukan tindakan yang tidak baik? Makanya kan seperti itu. Maka kembali lagi, ya, hidayah ada dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang benar harusnya tidak menolak nasihat yang benar. Jadi tidak bisa kita menormalisasi, lagi marah kok dikasih nasihat, salah. Ya nggak benar seperti itu. Justru orang yang lebih marah apapun itu ya pantasnya memang dinasihati. Cuman ada yang dapat hidayah, ada yang tidak. Dalam hadis ini jelas orang yang sedang marah ini dikasih nasihat tidak mengindahkan. Dalam hal ini berarti dia tidak mendapatkan hidayah. Ya. Jadi jangan kita menormalisasi ungkapan orang sedang marah wajar seperti itu. Ya, itu tidak benar. Yang benar apa? Kalau sedang marah dikasih nasihat, harusnya menerima nasihat. Harusnya menerima nasihat. Ya, tetapi kembali lagi hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita diam saja. Makanya orang ini ketika marah, Nabi SAW menyampaikan kepada orang lain. Saya tahu ucapan yang kalau dia baca dia bisa reda marahnya. Apa itu? Ta'awud. Disampaikan kepada orang lain. Jadi orang lain yang menyampaikan, Nabi SAW mengatakan ini loh, kalau kamu marah baca ini. Nggak terima. Kamu pikir saya gila? Pergi kamu. Ya itu urusan lain. Yang jelas
ini tindakan yang tepat, ya, memberi nasihat orang yang sedang marah. Adapun orang itu mendapat hidayah atau tidak itu urusan lain. Jadi itu bukan hal yang bisa dibenarkan, ya. Ya, tetap kita coba nasihat, diterima alhamdulillah, nggak diterima sudah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu, ya. Ya, baik. Oke. Katanya kalau orang marah dia tidak menahan. Katanya orang kalau marah itu dan dia tidak mampu menahan disuruh berwudu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Saya belum tahu apakah ada hadis yang sahih terkait dengan hal ini atau tidak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang pernah dengar hadisnya? Hadis loh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Secara khusus saya belum tahu hadisnya, tapi kalau kita lihat secara logika kok kayaknya benar, ya. Kayaknya benar. Wallahu a'lam. Dalam hal ini kalau kita sandarkan ini kepada agama maka harus ada dalilnya. Kecuali niat untuk sholat, ya, beda lagi. Orang yang sedang marah sholat dan sebelum sholat apa? Wudu. Ini baru tepat, ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kita sedang ada masalah apapun, termasuk marah, maka kita sholat. Dan sebelum sholat wudu dulu. Tapi kalau cuma wudu, niatnya untuk menghilangkan marah tanpa sholat, wallahu alam. Ini yang perlu untuk telusuri dalilnya. Mungkin seperti itu, Pak, ya. Oke, wallahu alam. Baik, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.